Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najmuddin Muzamil alias Muzamil. Pertama, jangan lupa like and subscribe. Bercanda. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, like and subscribe nggak apa-apa. Silahkan. Oke, lanjut. Pada pembahasan video yang kemarin tentang kecanduan games, saya akan membahas di video yang sekarang kali ini, yaitu tentang membahas cara mengatur waktu untuk mahasiswa, bagaimana cara mengatur tugasnya, bagaimana cara ikut-ikutan organisasi apa itu, ya gitulah. Sebenarnya saya sendiri pun ya bukan mahasiswa yang aktif juga sih, dalam artian itu ikut-ikutan organisasi atau ya HMP atau gitulah. Jadi saya tuh ya sekedar mahasiswa biasa, kayak mahasiswa biasa lah. Kalau saya nggak terlalu aktif lah di bidang organisasi gitu-gituan. Lanjut. Yang pertama yaitu cara mengatur waktu untuk tugas ini. Untuk saat ini masa pandemi biasanya kan daring atau itu biasanya kayak semacam ya Zoom, Google Meet atau Classroom atau e-learning dan semacamnya lah. Itu ya saya sendiri udah merasakan bagaimana wahnya itu. Wah, kadang-kadang itu malam-malam jam 00 kadang ada salah satu dosen set, dan ternyata itu pesan dari yang isinya materi atau tugas itu wah sekali jam. Ya masa sih malam kok aktif gitu? Harusnya kan ya ada jam-jam tersendiri kan, kayak jam misalnya itu pagi, entah siang, entah sore gitu. Ini malam Pak, bayangkan kita mau tidur. Wah, ini malam-malam ngirim tugas. Oh iya, kembali lagi kok melebar. Ya sudahlah, lupakan. Yaitu tentang mengatur bagaimana tugas itu. Misalnya diberi tugas itu pagi. Nah terus pagi itu kan entah bapak dosen atau ibu dosen itu menerangkan atau menjelaskan bla bla sudah selesai. Nah itu biasanya di akhir penjelasan atau akhir penyampaian dosen itu biasanya ada suatu hal yang paling janggal, yaitu tugas. Apalagi ada yang mahasiswa yang biasanya itu, Pak ini ada tugas enggak, Bu ini ada tugas enggak, walah oke. Ya sebenarnya tuh ada atau enggak itu ya enggak apa-apa sih kalau menurutku sendiri. Tapi ada juga karakter mahasiswa yang kalau diingatkan itu ada tugas atau enggaknya itu pastinya itu kayak wah apaan sih sok-sokan tuh tugas. Aku ya ada yang bilang itu kayak weh jangan diingetin lah bla bla. Ada yang bilang nggak apa-apa lah ingetin terus biar ini gitu ilmunya gitu nyantol lah di otak, kata orang-orang yang pinter. Kalau saya sendiri tuh ya mahasiswa yang santai lah, ada tugas ya oke, nggak ada tugas ya oke. Kalau saya sendiri tuh ya slow lah sebagaimana halnya mahasiswa pada umumnya. Misalnya tuh kalau saya sendiri biasanya tuh kalau dikerjakan itu kadang SKS sih, sistem kebut semalam ya pernah. Kadang kalau lagi semangat ya misal tugas itu pagi terus sore itu diselesaikan ya pernah. Terus misal kalau lagi slow santai paling malam, tapi malam pas waktu hari itu kan biasanya itu ada yang satu pekan lah atau 2 pekan itu tugas-tugas gitulah. Nah biasanya tuh ya kalau lagi slow santai itu ya paling malam sih dikerjain kalau saya sendiri. Tapi kalau teman-teman ngerjain lebih enak waktu subuh atau waktu siang. Nah kalau saya sendiri tuh ngerjain pas waktu sebelum subuh ya pernah juga. Jadi enak sih ngerjain pas waktu itu, tenang, sunyi, mantap lah. Ngerjain pas waktu sebelum subuh itu atau waktu seperti malam itu ya enak sih. Tapi satu tantangannya, Anda harus bangun. Kalau nggak bangun ya nggak bisa dapetin waktu itu. Oke, lanjut. Sekarang pembahasan tentang cara mengatur waktu mungkin bisa dibilang istirahat lah. Caranya tuh ya sebenarnya simple sih. Kuliah itu sebenarnya bisa dibilang kayak pelampiasan waktu kalau menurutku. Soalnya kalau menurutku sendiri jadi mahasiswa dalam artian itu nggak beda jauh sih sama sekolah. Cuma bedanya itu tentang penyampaian dari dosen atau dari guru itu beda banget. Kalau dari sisi mahasiswa itu pasti ada yang merasakan itu wah ini dosen killer, terus semuanya itu dikendalikan oleh dosen, pasti ada perasaan yang gitu.
Tapi kalau dari sisi pelajar atau siswa-siswa yang biasa itu sekolah, kadang ada juga yang siswa yang bilang gini, apa sih nilai kecil, nilai besar itu pasti naik kelas lah. Ada dari salah satu temanku dulu pas waktu masih sekolah itu ada. Jadi ya gitulah. Cara mengatur istirahat itu ya sebenarnya gampang kok. Cara mengatur istirahat, misal Anda itu kuliah, misal 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, atau enggak 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis deh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu kan ada waktu libur. Biasanya kalau orang-orang yang perfect, dalam artian itu tugas harus selesai. Nah, misal hari Senin nih, hari Senin langsung ada tugas, langsung dikerjain. Itu orang-orang yang bisa dibilang apa ya, keren lah, bisa dibilang semangat lah. Ini orang-orang yang benar-benar semangat untuk kuliah. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu, jenis orang yang seperti itu dalam artian menghadapi tugas itu, misal hari Senin ada tugas, bisa dikerjakan di hari waktu Sabtu atau Minggu. Itu wah, enak banget itu, asik. Jadi ya kalaupun teman-teman Sabtu atau Minggu itu ada apa, biasanya kayak pertemuan entah kemana gitu, entah main-main. Nah itu kalau saya sendiri tuh pas waktu semester 1 Sabtu Minggu ya wis nugas mantap itu ngerjain. Nah sekarang tentang cara mengatur waktu tidur. Oke, nah nih kalau mahasiswa yang menurutku apa ya, kalau mau tidur ya tidur saja lah, nggak usah kepikiran wah tugas apa ya, terus wah gimana ini ya. Jadi tidur itu ya santai lah, kalau udah ngantuk ya tidur, jangan maksain nugas. Terus pasti itu kalau dipaksain sampai larut malam, jam 00 atau jam 1 pagi atau sampai pagi lah, mendekati subuh itu masih nugas, wah Anda pasti ngantuk itu jam-jam kuliahnya. Sebenarnya kalau misal kita belum selesai ini dari setelah Isya, misal setelah Isya kita ngerjain tugas apa dikerjain aja, santai kok, slow. Nah terus misal jam berapa, jam 9 atau jam 10 udah ngantuk, ya udah kita tidur lah, nggak usah dipikirin besok harus selesai atau bla 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 bla, kecuali ada target atau deadline. Kalau ada deadline, gunakanlah SKS, sistem kebut semalam. Tugas guys, terus langsung. Nah besoknya dikumpulin untuk hasil, ya nggak apa-apa lah, santai. Untuk sistem kebut semalam kok, ya gitulah. Jadi ya kalau menurut saya sendiri itu tentang tugas ya, nilai kecil atau gede itu ya nggak apa-apa, santai. Lagian juga itu nilai dunia kok, bukan nilai akhirat. Nah beda lagi. Kalau nilai dunia itu bagiku sendiri ya bisa dibilang tuh kurang berarti. Yang berarti itu nilai yang di akhirat. Nah jadi gini, kok jadi pembahasan lain gini. Ada yang mengatakan dapetin akhirat niscaya dunia akan mengikuti. Ya seperti halnya bayangan nih, set ini nih, set. Nah ini misal apa namanya, tujuanku mau ke situ lurus, nah bayangan itu mau pasti ngikutin lurus. Nah tuh kan ngikutin, nggak mungkin tanganku ke sini terus bayanganku ke sana, nggak mungkin, kecuali apa namanya, cahayanya dari sana atau dari sana, nah baru bisa mungkin apa bayangannya ke sana. Tapi kalau bayangannya pasti kok ngikutin kok bayangan. Nah seperti itulah, ibarat itu ya benar sih, ada baiknya juga itu. Jadi dapatin akhirat niscaya dunia akan mengikuti. Oke, ya begitulah. Jadi untuk mengatur waktu itu ya santai sih menurutku. Terus gini, cara mengatur waktu tentang liburan, kan biasanya liburan mahasiswa itu atau liburan kuliah itu panjang banget. Nah bisa lebih dari 1 bulan loh kalau liburan di masa-masa kuliah. Kalau di masa-masa bangku sekolah mungkin ya sekitar 2 minggu atau beberapa hari lah kalau di masa-masa sekolah. Tapi ini lain halnya dengan kuliah. Kalau kuliah itu waktu libur ya bisa buat kerja atau yang ini apa namanya, kayak semacam dropshipper atau reseller gitu-gitulah. Nah itu kesempatan banget tuh. Ya sebenarnya
sambil kuliah berjalan juga bisa sih gitu-gitu, apa namanya, sambil usaha. Nah kalau saya sendiri ya santai lah, ya santai, ya insya Allah rezeki udah ada yang ngatur kok kan. Gini, rezeki, jodoh, kematian kan sudah ada takdirnya. Jadi ya kalau saya sendiri ya santai, nggak usah apa namanya, oh ini harus gimana, oh gitu harus gimana, terus nilai ini harus gimana, nilai. Nah biasanya ya saya sendiri itu kalau tentang nilai ya gimana ya, yang penting nggak ngulangin lah, nggak ngulangin nggak apa-apa kalau saya sendiri. Jadi apa ya, kalau nilainya perfect A semua mata kuliah di semester 1 A, semester 2 B, maksudnya semester 1 A, terus semester 2 A lagi, kebanyakan A, maksudnya rata-ratanya A semua. Nah itu kayak jadi pandangan orang itu, wih ini tuh keren sekali, A semua itu, maksudnya kebanyakan A itu. Nah kalau dicoba ataupun apa namanya skillnya, cara menjelaskannya, misal presentasi apa itu kurang, ya kalau menurutku ya ini tuh enggak tahu menurutku. Jadi itu apa ya, bisa dibilang itu kemungkinan dosen itu ngambil dari keaktifan dalam artian kayak tanya jawab, terus apa namanya tugas, absen, itu kan dapat itu, maksudnya dapat di penilaian juga nanti di akhir. Tapi kalau misalkan apa namanya absen acak-acakan, besok berangkat terus enggak, atau enggak yang penting absen, terus misal ini Zoom kan, terus dimatiin terus tidur, ya itu ya kadang dosen juga kurang tahu sih kalau itu penilaian tentang dosen. Tapi biasanya itu ada kok di awal mata kuliah itu berlangsung, hari-hari pertama awal semester lah, itu udah ada tentang penilaian, kriteria penilaian. Nah itu jadi ya santai kok. Nah kalau tentang libur panjang itu ya ada waktu-waktu yang tentang apa namanya kita tuh santai, terus ada juga yang wirausaha, terus ada juga yang untuk yang takjir ini, takjir maksudnya, mungkin ada yang holiday entah kemana liburan itu lah. Kalau ya aku ya paling diem-dieman dulu, rebahan, menikmati, terus ya paling apa namanya kayak gambar atau enggak nulis. Kalau aku ya itu kalau waktu-waktu semangat aja sih, nggak selalu nggak selalu dirutinkan. Jadi ya kayak misal guys ini tuh apa namanya keren nih untuk ditulis, kayak bisa pagi hari untuk esok nanti, terus bla 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 bla, kayak sosokan puitis gitulah, sosokan puitis menjadikan motivasi ya gitu-gitulah kalau aku sendiri. Oh ya jangan lupa ya ini follow IG ku ya, di sini ada tak sematkan lah nanti, atau enggak di deskripsi nanti tak taruh linknya. Oke, jadi kesimpulannya itu cuma satu kok, cara mengatur waktu itu simple. Yang anda sukai itu tinggal lakukan, terus ya wis enjoy. Itu kuncinya satu, santai cara mengaturnya itu. Kalau saya sendiri ada tugas, ada apa, terus liburan itu ya wis santai. Jadi pikiran itu ya udah fresh, nggak ada beban gitu. Walaupun itu di sini tugas mata kuliah A, di sini tugas mata kuliah B. Ya saya sendiri pernah gitu apa namanya langsung berat tugas mata kuliah satu hari ngerjain, bahkan pernah itu satu hari ngerjain tugas itu namanya juga mahasiswa sih, emang kan katanya itu tugasnya tuh kayak sok-sokan dibuat-buat, atau maksudnya itu dilama-lama itu sebenarnya sendiri sih itu mau dikerjain sekarang atau mau itu sebenarnya boleh kok, tergantung kitanya sih, tergantung mahasiswanya sih, mau yang aktif mau yang enggak. Terus maksudnya mau yang nilainya bagus, mau yang nilainya ya standar lah, atau enggak kalau yang mau ngejar-ngejar nilai komnot itu biasanya di target, misal malam ini harus selesai tugas. Nah itu penting itu kalau yang mau ngejar nilai atau apa itu ya begitulah. Jadi untuk apa namanya pembahasan tentang cara mengatur waktu di mahasiswa ini yaitu satu kuncinya santai. Untuk selanjutnya itu ya kita bahas nanti lah. Oke? Ya, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.